Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah invasi Indonesia di Timor Leste. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Pada awalnya Timor Timur bukanlah bagian dari Indonesia. Untuk merebut wilayah Timor Timur ke Indonesia, pemerintah Orde Baru mencanangkan operasi militer bernama Operasi Seroja. Pemerintah Indonesia menerima integrasi Timor Timur untuk menjadi bagian NKRI pada tanggal 17 Juli tahun 1976. Namun Timor Timur dan NKRI terikat sejarah hingga 30 Agustus tahun 1999. Sejak 17 Juli 1976, Timor Timur atau Timor Leste resmi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejarah mencatat, proses integrasi tim-tim didahului dengan rangkaian invasi militer oleh rezim Orde Baru dan disebut-sebut mendapat dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Sejarah kolonisasi di Timor Timur bisa ditarik sejak abad ke-15 Masehi. Kala itu orang-orang Portugis atau Portugal kerap singgah untuk berdagang. Namun tidak lama berselang, bangsa asing dari Eropa itu justru berhasil menduduki pulau seluas 30.777 km persegi. Memasuki pertengahan abad ke-17, gangguan datang dari Belanda yang juga ingin menguasai Timor Timur. Setelah terjadi beberapa kali bentrokan, Portugis terpaksa menjalin perjanjian dan menyerahkan sisi barat Pulau Timor kepada Belanda. Oleh karena itulah, wilayah Timor Timur atau Pulau Timor bagian timur belum menjadi bagian dari Indonesia sejak awal, berbeda dengan Pulau Timor bagian barat yang dikuasai Belanda atau sekarang menjadi Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Riwayat Timor Timur. Kemenangan Jepang atas Belanda pada tahun 1942 mengubah situasi di Timor. Selain mengambil alih wilayah Hindia Belanda, pasukan militer Dai Nippon juga merebut Timor Timur. Namun setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, Portugal kembali menduduki kawasan itu. Pada tahun 1974, perubahan di Timor Timur mulai muncul seiring bergolaknya politik di Portugal. Ronald Hasilkot dalam Pembebasan Nasional menentang imperialisme tahun 1999 menyebutkan bahwa tanggal 25 April tahun 1974 terjadi kudeta tak berdarah yang dikenal sebagai Revolusi Anyelir. Revolusi Anyelir yang dimotori Movimento das Forças Armadas atau MFA atau Pergerakan Tentara Darat berhasil menumbangkan kekuasaan Perdana Menteri Portugal yang bernama Marcelo Caetano. Selain itu, pergolakan ini juga berakibat pada penarikan militer Portugis dari beberapa wilayah jajahannya termasuk Angola, Cape Verde, Mozambik, serta Gini Portugis di Afrika hingga Timor Timur di Nusantara. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Timor Timur terbelah menjadi 3 faksi, yaitu Partai União Democrática Timorense atau UDT, Frente Revolucionaria di Timor Leste Independente atau Fretilin, dan Asociação Popular Democrática de Timor atau APODETI. UDT menginginkan Timor Timur tetap menjadi koloni Portugal. Fretilin menghendaki kemerdekaan, sedangkan APODETI ingin agar Timor Timur bergabung dengan Indonesia. Namun popularitas APODETI kalah dari UDT maupun Fretilin. Persaingan sengit berlangsung antara UDT dan Fretilin untuk memperebutkan simpati masyarakat Timor Timur. UDT menuduh bahwa Fretilin akan membawa Timor Timur menjadi negara komunis. Perseteruan ini berujung pada konflik berdarah dan banyak warga Timor Timur yang mengungsi ke wilayah perbatasan dengan Indonesia.
Di Indonesia, pemerintah Orde Baru yang dipimpin Soeharto sebagai Presiden RI merasa khawatir jika Timur Timur menjadi komunis dan menyebarkan paham tersebut sampai ke Indonesia. Soeharto kemudian menjalin komunikasi dengan Presiden Amerika Serikat kala itu, Gerald Rudolph Ford Jr. terkait hal tersebut. Pada tanggal 6 Desember tahun 1975, Presiden Ford dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, diterima Soeharto di Jakarta. Sehari setelah pertemuan itu, dilancarkan invasi militer ke Timur Timur yang dikenal sebagai Operasi Seroja. Kala itu sedang berlangsung perang dingin antara kubu liberal, yaitu Amerika Serikat, melawan kubu komunis, yaitu Uni Soviet. Setelah mendengar situasi terkini di Timur Timur, pemerintah Amerika Serikat tentu saja tidak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Pada tanggal 7 Desember tahun 2001, dokumen pertemuan antara Soeharto dengan Ford dan Kissinger itu dipublikasikan tanpa sensor. Di situ terungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat secara sengaja membiarkan invasi militer Indonesia ke Timur Timur. Selain itu, terkuak juga bahwa Amerika Serikat menyuplai 90% senjata untuk militer Indonesia dalam upaya invasi tersebut. Kissinger sempat mengemukakan dalihnya, termasuk menyebut bahwa apa yang dilakukan Indonesia terhadap Timur Timur bukanlah invasi atau operasi militer, melainkan suatu bentuk pertahanan diri. Sebelum Operasi Seroja, pemerintah Republik Indonesia sudah melancarkan operasi intelijen dengan nama Operasi Komodo pada tahun 1974 untuk mencari info-info terkait politik di Timur Timur yang berpusat di Dili. Operasi Komodo dipimpin oleh Ali Murtopo dan bertujuan untuk memasukkan Timur Timur ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hasil penyelidikan ini terungkap bahwa Fretilin yang berpaham komunis dan menginginkan kemerdekaan lebih diminati oleh sebagian besar rakyat Timur Timur. Itulah yang menjadi alasan pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat melancarkan Operasi Seroja pada tanggal 7 Desember tahun 1975. Terlebih pada tanggal 28 November tahun 1975, Fretilin menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Republik Demokratik Timor Leste. Kekuatan Fretilin ternyata tak sebanding dengan Angkatan Perang Republik Indonesia yang disebut-sebut mendapat bantuan dari Amerika Serikat. Malam hari tanggal 7 Desember tahun 1975, kota Dili sudah bisa dikuasai. 3 hari berselang, giliran kota terbesar kedua di Timur Timur, Baukau, yang direbut oleh militer Indonesia. Hanya setengah tahun sejak itu, tepatnya 17 Juli tahun 1976, Timur Timur sepenuhnya dikuasai dan resmi menjadi bagian dari NKRI sebagai provinsi ke-27. Kelak setelah Soeharto dan Orde Baru runtuh, diadakan referendum di Timur Timur pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Hasilnya wilayah ini lepas dari Indonesia dan berdiri sebagai negara sendiri bernama Timor Leste. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang sejarah invasi Indonesia di Timor Leste. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.